Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan dan membuat konten YouTube ini ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Saya ingatkan sebelumnya bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya ya, untuk kita berbenah jiwa dan menyembuhkan penyakit-penyakit batin serta melaksanakan ibadah-ibadah batin, dan juga jangan lupa syariatnya, sholat 5 waktunya, dan juga berbuat baik kepada sesama ya. Ya, sini saya akan menyarankan bagi yang belum mengerti tentang spiritualitas, bisa ikuti konten YouTube saya dari awal yang tentang spiritualitasnya ya, yang tentang ibadah-ibadah batin dan penyakit-penyakit batin. Dan juga saya menyarankan ya, saya mengingatkan bagi para penyimak konten terutama di Facebook ya, jadi tolong kalau ingin mengerti dan tidak ingin salah memahami, disimak konten YouTube ini baik-baik. Jadi jangan hanya melihat judulnya saja, karena kalau melihat judulnya saja akan ada kesalahpahaman tentang memahami ilmu batin, tapi diaplikasikannya itu diimplementasikannya itu tentang syariat gitu. Hati-hati ya, soalnya saya tegaskan di sini, saya menjelaskan tentang ilmu batiniah atau spiritualitas gitu. Jadi kalau cuman judul itu kan cuman ya berapa baris gitu kan. Nah, kalau misalkan bagi yang belum memahami tentang ilmu spiritualitas atau tasawuf atau batiniah gitu kan, jadi akan mengartikan kata-kata itu secara syariat, dan tentu pengertian tentang syariat dan dinilai dari batiniah juga akan berbeda gitu. Contoh misalkan nih, judulnya tentang jihad, mungkin kalau orang yang secara syariat saya disangkanya nyuruh perang gitu, atau misalkan menyarankan untuk perang, padahal yang dibahas ini setelah menyimak video konten YouTube ini, oh ternyata jihad itu tentang memerangi hawa nafsu gitu. Begitu juga tentang tawadu memang secara syariat itu rendah hati, kita itu tidak showing everything, maksudnya nggak showing apapun yang kita punya gitu. Sebenarnya kan orang itu belum tentu niat untuk memamerkan sesuatu, karena orang yang belum memiliki pemahaman batiniah, hanya batas indrawi, akan melihat dohiriahnya saja gitu, yang mana belum tentu orang itu memiliki niat-niat tertentu untuk pamerkah atau untuk apapun gitu kan. Nah, ternyata setelah dibuka kontennya, disimak, dipelajari, oh ternyata tawadu itu tentang kita anjuran untuk memandang orang lain itu lebih baik dari diri kita. Jadi bukan rendah hati yang misalkan kita punya rumah terus memperlihatkan gubuk punya orang, terus misalkan kita punya kuda memperlihatkannya ayam gitu, bukan yang seperti itu. Kalau itu kan ibaratnya itu namanya bukan rendah hati, itu namanya merendah gitu. Merendah itu secara syariat dan secara batiniah beda. Kita bisa aja secara dohir merendah, tapi merendah itu
belum tentu tawadu di dalam hatinya. Bisa jadi itu hanya untuk merendah tapi untuk meninggikan kualitas. Ada yang seperti itu. Ada juga memang yang merendah tapi rendah hati beneran, yaitu memang dia merasa dirinya bukan apa-apa gitu. Ada yang begitu. Jadi itu tergantung dari hati kita. Makanya jangan mudah menjudgment gitu kan, untuk melihat seseorang itu dari lahiriahnya saja ya. Jadi ini adalah tentang batinia. Jadi makanya dipelajari baru ibaratnya kalau mau komentar ya komentar gitu ya, karena untuk menghindari komentar kita itu yang mengarah kepada kedengkian atau fitnah kalau itu tidak sesuai dengan hati seseorang tersebut gitu ya. Misalkan ini mah contoh juga. Nah sekarang saya akan membahas tentang zuhud ya. Zuhud dengan syuhud beda. Kalau syuhud itu kan sama dengan musyahadah atau menyaksikan, atau orang yang sampai kepada makom penyaksian gitu. Kalau ini zuhud. Nah zuhud ini sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu ya, tapi kita akan memperluas lagi karena zuhud juga aspeknya itu luas gitu kan. Nah zuhud ini artinya kan menanggalkan hawa nafsu duniawi. Jadi bukan meninggalkan kekayaan, jangan salah ya, jangan salah kaprah gitu karena dengar kata zuhud terus meninggalkan kekayaan jadi memilih hidup miskin gitu, tapi hatinya setelah miskin membutuhkan pertolongan orang lain atau butuh diberi orang lain. Nah itu juga salah, akhirnya dari bukannya zuhud malah jadi benih-benih toma yang timbul. Nah ya, jadi zuhud di sini adalah menanggalkan hawa nafsu duniawi. Jadi sifat hubu dunianya, sifat cinta duniawinya itu yang kita lepaskan dari dalam batin kita. Kita tetap berusaha bekerja sebagaimana mestinya gitu kan. Kalau memang kita kaya, pertahankanlah kekayaan itu atau gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk nafkah, untuk keluarga, untuk bersedekah, untuk berzakat gitu kan, untuk misalkan dijaga asetnya, ditabung untuk bisa mewariskan kepada anak cucunya misalkan gitu kan. Itu juga kan bagus dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita itu bekerja itu seolah-olah itu untuk hidup selamanya gitu kan. Jadi untuk bisa mewariskan juga kepada anak cucu, itu juga bagian dari sunnah gitu ya. Dan kita juga hidup sebaik-baiknya, beramal ibadah sebaik-baiknya gitu kan, seolah-olah akan mati besok gitu. Jadi tergantung tergantung situasi kondisi ilmunya ya kita menjelaskan hadis ini. Namun saya akan fokuskan kepada zuhud di sini, orang-orang yang atau para salikin atau para muridun atau ahli tasawuf sekalipun gitu kan. Jadi karena banyaknya orang yang salah memahami belajar ilmu tasawuf itu takut jatuh miskin gitu. Di situ mah katanya orang-orangnya itu nggak memikirkan duniawi, jadi miskin, jadi fakir gitu. Itu salah besar. Kata siapa? Orang tasawuf itu banyak yang kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya raya, sapinya ratusan, ya kan? Terus mohon maaf ya, saya ini hanya untuk mencontohkan saja agar tidak salah paham ya. Mursyid saya yang di sini dulu sebelum saya masuk Thorikoh di Tulung Agung itu, mursyid saya itu kaya raya sekali, mobilnya aja miliaran, usahanya banyak gitu kan. Di kalender aja, di fotonya aja sampai di mobil Rubicon yang mahal, yang mehong ya, yang 1,5 M ke atas gitu. Nah itu sebenarnya mereka itu bukan untuk pamer atau bukan untuk menghilangkan kerendah hatian secara syariat, bukan. Jadi itu sebagai bukti bahwa orang yang ahli tasawuf itu bisa kaya raya, karena kaya raya ataupun miskin itu adalah takdir. Bukan berarti kita sudah kaya ninggalin kekayaan hanya untuk dipandang biar husu sebagai orang tasawuf gitu, pakaian compang-camping, enggak begitu. Tapi kita menjaga hati kita dari nafsu cinta duniawinya gitu.
Guru-guru saya, mursid-mursid saya semua di Tulung Agung punya mobil, kemana-mana memiliki kendaraan. Nah itu sebagai bukti bahwa menjadi ahli tasawuf itu tidak mesti jadi miskin, karena kaya dan miskin adalah takdir. Secara syariat kaya bisa dihindari, kaya bisa diusahakan, miskin bisa dihindari. Tapi kalau sudah jadi kaya itu berarti takdirnya jadi kaya. Tapi kalau sudah miskin atau jadi miskin itu takdirnya miskin. Tetapi selama kita mau berjuang, kaya itu bisa diusahakan dan miskin pun bisa dihindari gitu. Jadi lebih kepada contoh-contoh orang yang kaya atau orang yang menjadi guru tasawuf atau mursyid atau ahli tasawuf gitu kan, bahwa sesungguhnya mereka itu bisa berpotensi menjadi orang kaya, hanya hatinya saja yang melepaskan belenggu-belenggu hawa nafsu duniawi atau hubu dunia, cinta dunia gitu. Ada juga suatu kisah ya zaman baheula gitu kan, di kitabnya gitu, di kitab tasawuf itu kemana-mana orang itu membawa kuda gitu. Jadi seolah-olah orang yang memandang sebelah mata itu melihatnya itu sombong gitu, tidak rendah hati, tidak tawadu gitu kan. Padahal ya memang ya dia punya sendiri gitu loh, kudanya sendiri gitu kan. Walaupun kudanya banyak dan hartanya di mana-mana, ya itu kan ibaratnya tuh emang anugerah Allah berikan kepada orang itu menjadi orang kaya, tapi hatinya zuhud. Ada juga orang yang setiap hari itu rajin di atas sajadah itu ngawirin, zikir, tapi hatinya dipenuhi dengan hubu dunia. Jadi urusan zuhud ya, pakai huruf za, zuhud. Huruf zuhud itu artinya itu menanggalkan hawa nafsu duniawi. Orang kaya bisa jadi itu zuhud, dan orang miskin bisa jadi itu hubu dunia. Ada juga miskin tapi zuhud, ada juga orang kaya yang tidak zuhud. Jadi semuanya itu tanyakan kepada hati kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang kaya tapi zuhud, ataukah orang kaya yang tidak zuhud, ataukah saya miskin zuhud, ataukah saya miskin tidak zuhud gitu. Jadi saya kaya zuhud atau saya miskin zuhud gitu, itu hati kita yang tahu seberapa besar nafsu kita kepada duniawi, kecintaan kita kepada duniawi gitu, atau sudahkah tenang atau masih menggebu-gebu nafsunya gitu ya. Nah, contoh satu lagi, big boss saya itu dulu seorang yang ahli tasawuf, hartanya di mana-mana, sudah mengislamkan orang saja ratusan, kemana-mana pakai mobil yang miliaran, dibawa kemana-mana itu bawa bodyguard gitu ya. Mungkin secara syariat bagi orang yang memandang sebelah mata itu ke orang tidak rendah hati gitu, atau misalkan ada yang bilang sombong, lah itu kan memang udah takdirnya menjadi orang kaya, tapi hatinya itu zuhud. Karena bagi yang orang-orang yang mengenal beliau, yang sudah dekat itu akan menilai beliau itu adalah bilang itu manusia setengah dewa gitu, karena kemuliaan hatinya. Jadi kaya tapi zuhud gitu. Itulah contoh-contoh ahli tasawuf atau para salikin atau para mursyid tasawuf yang memiliki kekayaan, ataupun misalkan taruhlah kemewahan duniawi namun hatinya terjaga dari hubu dunia. Jadi atau kata lain, mereka adalah orang-orang yang zuhud gitu ya. Baik, hanya itu saja. Wallahu alam bisawab ya. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbenah jiwa, sehat lahir batin.